Halo para sobat, kita kembali bertemu di RH Channel. Salam sehat dan merdeka. Bung Rahmat, pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah ternyata bisa juga menuai petaka, dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat di sebuah SMP di Purbalingga, Jawa Tengah, yang menggelar tatap muka sejak 2 minggu lalu. Dikabarkan ada 90 siswanya yang terpapar corona. Oh no. Akibatnya, Bung, ruang kelas yang seharusnya jadi ruang belajar terpaksa beralih fungsi jadi ruang isolasi mandiri. Tak hanya di Purbalingga, Bung. Menurut catatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset, hingga 20 September 2021 ini, ternyata ada 1.296 sekolah yang telah menjadi klaster COVID. Bung, apa sebenarnya yang terjadi sehingga sekolah menjadi klaster baru? Apakah memang kondisinya sekarang ini belum memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka? Atau ini akibat dari kelalaian? Setidaknya, Bung Rahmat, apa yang perlu jadi perhatian kita agar klaster sekolah bisa diminimalisir? Baik teman-teman sekalian, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Teman-teman, hari ini kita bicara soal COVID-19. Tetapi berita yang hari ini atau konten yang saya buat itu dalam rangka untuk kita siap siaga. Beberapa waktu lalu, bahkan hari ini saya di komunikasi dengan Detik, dan tadi pagi juga sudah dimuat. Intinya bahwa klaster di sekolah itu nyata. Klaster COVID tatap muka itu fakta. Oh no. Ada. Udah beberapa terbukti di Padang, di Jawa Tengah, Purbalingga khususnya, Pati, begitu ya. Baik mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sudah menjadi klaster. Nah, ini perlu kita sikapi. Bahkan teman-teman, WHO sendiri juga sudah mewanti-wanti kita sebagai bangsa ya. Hati-hati terhadap pelaksanaan sekolah tatap muka di Indonesia, karena itu bisa memunculkan klaster dan itu bisa memunculkan satu ledakan kalau tidak ada menggunakan antisipasi yang cukup, persiapan yang cukup, sehingga kita harus berterima kasih sebenarnya kepada WHO. Bahkan kalau berdasarkan rilis saya baca hari ini ya, dari Kementerian Pendidikan Ristek, ada cukup mencangangkan teman-teman, ada sekitar 1.296 sekolah yang menjadi klaster penularan COVID-19. Banyak loh. Ada 1.296. Itu berdasarkan survei yang dirilis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek ya. Ini disampaikan juga mencatat 2,8% atau 1.296 sekolah melakukan klaster penyebaran COVID-19 selama pembelajaran tatap muka terbatas. Ini yang disampaikan oleh Dirjen, itu pun dari hasil survei ya. Survei sekitar 46.500 sekolah hingga 20 September 2 hari yang lalu itu 2,8% tercatat sekolah mengalami klaster. Banyak nih, 1.296 dari 46.500 sekolah yang disurvei. Nah, ini tentu menjadi perhatian kita bersama. Kemudian menjadi klaster penyebaran COVID yang paling banyak terjadi di SD ya. Nah, ini harus
kita waspada nih di SD sebesar 2,78% atau 581 sekolah menjadi klaster pusat penyebaran penularan COVID-19. Oh, no. Kemudian disusul PAUD itu 252 sekolah, kemudian SMP sebanyak 241 sekolah. Itu berdasarkan survei resmi yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan, dalam hal ini Dirjen PAUD dan Pendidikan Dasar Menengah. Pendidikan kita ya, Kementerian Pendidikan kita ya. Jadi saya kira ini cukup menjadi perhatian kita. Kemudian jumlah kasus terbanyak baik guru maupun siswa ini di lingkungan SD. Kemudian untuk guru tenaga pendidikan kasus positif mencapai 3.174 dari 581 rilis dari kementerian. Sementara peserta didik yang positif COVID-19 mencapai 6.908. Oh no. Banyak saya kira. Kalau tadi peserta didik itu sekitar 6.000 sekian. Saya kira sedangkan guru mencapai 3.174. Ya 2 kali lipat ya kalau peserta didik dibandingkan dengan para pendidik guru ya. Kemudian untuk di tingkat SMP teman-teman ada 1.500 guru dan 2.220 siswa yang COVID-19. Kemudian PAUD dengan kasus positif, tenaga pendidiknya ini malah banyak nih, tenaga pendidiknya sebanyak 2.007 orang dan siswanya 953 yang positif. Nah, kemudian di tingkat SMA teman-teman perlu saya sampaikan dari hasil rilis itu 1.915 guru positif, kemudian siswa sebanyak 794 yang positif. Kemudian SMK 1.594 yang positif, sedangkan siswanya 609 siswa. Dan terakhir yang kasus SLB 131 positif pada siswa dan 112 guru. Nah ini teman-teman sekalian, ini menarik ya. Harus kita sikapi dan harus kita menjadi perhatian secara luas kepada kita bersama. Bahwa kita pahami tadi disampaikan di SD ya, kita pahami kalau namanya anak-anak. Fungsi kontrol dan fungsi senjata kita itu utama kita kan protokol kesehatan. Sehingga ketika anak-anak kita, anak-anak didik kita yang masih PAUD, kemudian ada yang masih SD, ketika jam istirahat, ketika pulang bersama-sama, proses interaksi dengan sesama teman itu kan begitu dekat, begitu tingkat. Nah, ini harus kita sikapi sehingga dengan adanya ribuan sekolah dan ribuan siswa kita yang sudah terbukti terpapar positif, bahkan sudah menjadi peringatan dari WHO untuk menggunakan asas kehati-hatian dan waspada bahwa sekolah itu bisa memunculkan klaster-klaster baru dan bisa jadi, mohon maaf ya, harus saya sampaikan, bisa jadi ledakan kasus lagi kalau kita tidak bisa diantisipasi. Nah, kasus yang terakhir yang baru-baru ini hangat di Purbalingga ya, ada sekitar 90 yang kasus positif, sehingga ini menjadi pemikiran kita bersama, kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana agar kita bisa antisipasi. Ya kalau kita ketahui kalau kenapa ya tentu berdasarkan penyebaran kan tidak dari sekolah barangkali ya. Bisa jadi ketika di rumah sudah tertular penyakit COVID dari keluarganya, orang tuanya, kemudian masuk ke sekolah, dari sekolah itu interaksi dengan teman-temannya, meledaklah itu. Ya, kalau sudah menjadi klaster yang dari keluarga, kemudian masuk anaknya berinteraksi di sekolah, kemudian sampailah menjadi klaster, itu jadi ledakan yang diakibatkan oleh, yang dibawa oleh teman-temannya, kemudian dibawa ke sekolah, kemudian sampai ke guru-guru dan sebagainya.
Nah, ini harus kita persiapkan dengan baik, jangan sampai kita mengantisipasi atau kita jangan sampai itu terjadi di sekolah-sekolah yang lain. Ada beberapa tahap yang perlu kita berikan kepada teman-teman para stakeholder ya. Yang pertama, saya kira kita harus gencar setelah terjadi adanya klaster, jangan sampai terjadi ledakan, harus segera dimitigasi. Harus dicari testing, tracing yang ketat seluruh keluarga, anak-anak, keluarganya, kemudian interaksi teman-temannya atau anak-anaknya itu harus di tracing dan di testing yang sedemikian secara masif. Karena jangan sampai itu secara luas dan meluas sehingga kita bisa segera kita kendalikan. Yang berikutnya kepada sekolah-sekolah yang lain teman-teman sekalian, saya minta agar bisa dilakukan satu tes random ya. Seluruh sekolah yang mengajarkan tatap muka seyogianya, tanda petik bahkan wajib ya, sesering mungkin dilakukan random test. Jadi ketika ada 100 yang masuk, mungkin dites 50 dengan beberapa tag, diambil sampelnya. Ketika terjadi ada yang satu yang saya kira harus dites semuanya. Ketika sudah ditemukan sampel tes, di random test itu ditemukan, maka segeralah untuk dilakukan satu tes agar dia lakukan satu langkah-langkah untuk menutup sementara, kemudian dilakukan satu penelusuran yang lebih masif. Jadi begitu saya kira, ada random test, kemudian ada yang sudah terjadi dilakukan tes secara masif dan ditutup sementara dan dilakukan satu mitigasi yang seperlunya. Nah, bagi teman-teman atau para pihak teman-teman di daerah di sekolah yang belum terlanjur meskipun sudah mendapatkan lampu hijau dari pemerintah pusat dan daerah, saya kira lebih baik dipersiapkan secara matang, baik dari sisi proses pengajarannya, teknis berapa jumlah yang hadir, kemudian bagaimana untuk khususnya yang sekolah-sekolah yang sudah di atas 12 tahun, saya kira lebih baik dimasifkan untuk proses vaksinasi. Itu yang harus menjadi perhatian kita bersama. Kalau toh pada akhirnya sekolah kemudian perangkatnya belum mempersiapkan dan memang belum siap, ya jangan bereforia, jangan serta-merta begitu sudah diberikan lampu hijau, kemudian secara nasional grafik kita sudah mulai turun tajam terhadap pengendalian COVID-19, tidak boleh berarti serta-merta kita bebas atau menjalankan aktivitas pengajaran tatap muka. Sekali lagi, persiapkan dengan baik, persiapkan dengan matang, kalau belum siap, jangan dipaksakan. Ingat, untung ini bisa ketahuan segera, meskipun tadi fakta sudah ribuan dari rilis yang disampaikan oleh kementerian. Ini kementerian yang merilis ya, jadi hasil resmi dari saintifik, dari sisi random test, dari 46.000 sekian sekolah ada sekitar ribuan tadi ya. Saya kira itu harus menjadi perhatian bersama. Kuncinya, jangan paksakan untuk memaksakan sekolah tatap muka. Persiapkan dengan baik, uji coba, begitu uji coba berhasil, melanjutkan dengan tahap yang lebih maju. Tetapi meskipun uji cobanya berhasil, jangan serta-merta itu dilakukan satu pendidikan tatap muka dengan full waktu, full anak-anak yang sekolah, tetap menggunakan mekanisme protokol kesehatan. Dan kepada orang tua dan kepada para pendidik, saya berharap sekali agar proses edukasi, proses pengawasan, pelaksanaan di lapangan, karena ini anak-anak, namanya anak-anak, fungsi kontrol dan fungsi interaksi bermain begitu dekatnya. Sehingga kita terus wanti-wanti agar protokol kesehatan dihindarkan, kemudian ketika pulang segera yang menjemput untuk langsung diajak pulang, tidak harus bermain dulu dengan teman-temannya tanpa jarak. Ini kita menghindarkan bagaimana kita bisa meminimalkan terjadinya klaster di sekolah. Baik teman-teman sekalian, itu yang bisa saya sampaikan konten hari ini, agar bagaimana antisipasi dan mitigasi dan persiapan terhadap pelaksanaan sekolah tatap muka. Jangan paksakan, kalau sudah siap dengan baik, lakukan dengan uji coba. Setelah uji coba berhasil, lakukan tahap berikutnya. Nah, secara nasional, secara daerah, silahkan kepada daerah-daerah melakukan sesering mungkin melakukan random test. Sehingga dengan random test itu, begitu sudah ada ketahuan, segera diambil langkah-langkah secepatnya. Baik dari mitigasi, kemudian dari sisi penutup sekolah, dan tracing kepada
keluarga maupun teman-teman dan lingkungan yang berinteraksi yang positif. Baik, teman-teman sekalian, sampai ketemu di konten berikutnya. Yang utama, kita bersyukur COVID melandai, tapi yang utama dan terutama jangan merasa lengah, jangan berpuas diri, tetap selamatkan diri sendiri, keluarga, seluruh bangsa melalui protokol kesehatan. Salam sehat, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!